Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku mau ceritain nih, cerita tentang Minggu Pon, suara tangisan dari dapur. Silahkan disimak ceritanya. Di Desa Ngadirejo, Minggu Pon dikenal sebagai malam yang harus dilewati dengan tenang dan penuh kesadaran. Tetapi pada malam itu, warga dilarang memasuki dapur setelah azan Isya. Dapur dipercaya menjadi tempat persinggahan makhluk tak kasat mata yang mencari kehangatan dan sisa emosi manusia. Para tetua desa selalu mengingatkan bahwa suara apapun yang terdengar dari dapur pada Minggu Pon bukanlah suara manusia. Jika larangan dilanggar, maka yang datang bukan sekedar gangguan, melainkan sesuatu yang ingin menetap. Malam Minggu Pon selalu dilewati dengan lampu dipadamkan dan doa yang dipanjatkan pelan. Seorang ibu muda yang baru pindah ke desa itu tidak memedulikan pantangan tersebut. Ia menganggap semua larangan hanyalah cara orang tua menakut-nakuti. Akhirnya, pada suatu Minggu Pon, ia teringat masakan yang belum disimpan. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju dapur, meski jam telah menunjukkan lewat tengah malam. Rumah dalam keadaan sunyi, hanya suara angin menyentuh genting. Saat lampu di dapur dinyalakan, hawa dingin langsung menyergap, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika lemari dapur dibuka, terdengar suara tangisan pelan dari arah sudut ruangan. Tangisan itu lirih, terputus-putus, seperti seseorang menahan sakit. Lalu, ia terdiam, mencoba memejamkan pendengarannya. Suara itu terdengar seperti tangisan anak kecil. Jantungnya berdegup kencang. Ia memanggil pelan, mengira mungkin anak tetangga masuk tanpa disadari. Namun, tidak ada jawaban. Hanya tangisan yang semakin jelas dan dekat. Ia melangkah perlahan mendekati sudut dapur. Di sana terlihat bayangan kecil duduk membelakangi dirinya. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut menutupi wajah, dan bahunya naik turun mengikuti isak tangis. Lantai di sekitarnya tampak basah, bukan oleh air, melainkan sesuatu yang lebih dingin. Ia ingin mundur, tetapi kakinya terasa kaku. Akhirnya, tangisan itu berhenti mendadak, berganti suara napas panjang yang tidak wajar. Bayangan kecil itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya cekung dan kosong. Bibirnya bergetar, seolah ingin bertanya. Tanpa suara, tangisan itu kini terdengar langsung di kepalanya, menusuk pikirannya. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban berat menindih. Susuk itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah tungku dapur yang sudah lama tidak digunakan. Bau anjir perlahan memenuhi ruangan. Lampu dapur berkedip-kedip. Bayangan di dinding memang tak wajar. Dari tungku terdengar suara gesekan, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Lalu ia tersadar bahwa pantangan Minggu Pon telah dilanggar. Dengan sisa tenaga, ia memejamkan mata dan melafalkan doa yang diingat sejak ia kecil. Tangannya mulai bergetar dan nafasnya mulai terputus-putus. Tangisan kembali terdengar. Kali ini bercampur bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami. Angin dingin berhembus kuat meski semua jendela tertutup. Sosok kecil itu perlahan berdiri. Tubuhnya tampak tidak menyentuh lantai. Tangisnya berubah menjadi suara panjang, penuh kepiluan. Namun perlahan suara itu melemah. Bayangan tersebut mulai memudar, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang.
Lampu dapur akhirnya menyala stabil, dan suara apapun menghilang seketika. Ia terjatuh, terduduk di lantai dapur. Tubuhnya lemas. Saat fajar menyingsing, dapur tampak normal seperti biasanya. Namun, di sudut ruangan terlihat bekas jejak kecil berwarna kehitaman, berhenti tepat di depan tungku. Tangis pelan pecah, disertai penyesalan karena telah mengabaikan peringatan warga desa. Lalu, keesokan harinya, kejadian itu diceritakan kepada tetua desa. Wajah para tetua mengeras, lalu menghela nafas panjang. Mereka menjelaskan bahwa dapur pada Minggu Pon adalah tempat kembalinya jiwa-jiwa yang tidak pernah merasa hangat semasa hidup. Siapapun yang masuk akan mengundang perhatian mereka. Doa penenang pun dianjurkan, disertai janji-janji untuk menghormati pantangan desa. Sejak malam itu, tidak ada satupun warga Ngadirejo yang berani mendekati dapur saat Minggu Pon tiba. Jika terdengar suara tangisan, mereka memilih diam dan berdoa hingga pagi, karena mereka tahu tidak semua tangisan meminta pertolongan. Sebagian hanya ingin ditemani dan tidak pernah pergi sendirian.